Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Fadila dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, di mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, saya akan menjelaskan mengenai Cochrane Test. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan Cochrane Test itu? Cochrane Test adalah suatu uji statistik non-parametrik untuk memastikan apakah beberapa perlakuan memiliki pengaruh yang sama atau tidak. Nah, karena ini merupakan uji non-parametrik, berarti kita tidak perlu menguji normalitas atau homogenitas terlebih dahulu. Dan uji Cochrane ini merupakan perluasan dari uji McNemar. Kalau kita ingat gitu ya, dari beberapa video sebelumnya yang membahas tentang uji McNemar ini berkarakteristik sama, yaitu menguji sesudah dan sebelum variabel dan apakah memiliki perbedaan atau tidak. Namun pada uji McNemar itu kan bisa melihat hasil sebelum dan sesudah pada satu kelompok responden. Nah, sementara untuk uji Cochrane ini hanya melihat hasil sebelum atau sesudah dan kelompok respondennya lebih dari sama dengan 3. Yang selanjutnya adalah fungsi dan syarat. Untuk fungsinya tersendiri, mungkin ini sudah diperjelas dari pengertian sebelumnya tentang uji Cochrane. Nah, untuk fungsi yang kedua adalah menguji perbedaan signifikansi dalam hal proporsi atau frekuensinya. Untuk yang selanjutnya ada syarat. Yang pertama itu perlakuan atau proses pengujian yang dilakukan umumnya adalah sebelum dan sesudah proses. Mirip dari uji McNemar yang sebelumnya, uji Cochrane juga memiliki karakteristik yang sama. Karena dalam proses pengujiannya dilakukan sebelum dan sesudah data itu diuji. Namun pada perbedaannya itu adalah seperti yang tadi sudah dibilang, uji Cochrane jumlah respondennya lebih dari sama dengan 3, sementara untuk uji McNemar itu hanya 2 kelompok responden saja. Nah, untuk syarat yang kedua, data yang digunakan berbentuk binari atau dikotomi. Seperti namanya, bi berarti 2, ada 2 pasangan jawaban seperti setuju atau tidak setuju, menang kalah, hidup mati, benar salah, dan lain-lainnya. Nah, untuk syarat yang ketiga, skala ukurnya itu nominal. Karena mengacu pada syarat yang kedua, yaitu data yang digunakan berbentuk binari atau dikotomi, maka skala ukurnya menggunakan nominal seperti ya dilambangkan dengan angka 0 dan tidak dilambangkan dengan angka 1. Selanjutnya ada statistik uji, yang mana derajat kebebasannya yaitu jumlah kelompok sampel dikurangi 1. Nah, rumusnya bisa digunakan pada gambar yang di bawah ini. Dengan keterangan, LI merupakan jumlah jawaban sukses dari subjek ke I, dan GK merupakan jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke J. I-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang J itu sama, 1, 2, 3, dan seterusnya. K ini adalah banyaknya perlakuan dan N adalah banyaknya sampel. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 akan ditolak dan H1 akan diterima jika kondisi yang muncul adalah Ki hitung lebih dari Ki tabel. Nah, Ki hitung itu diperoleh dari rumus yang ada di pojok kiri bawah. Sementara untuk Ki tabelnya bisa menggunakan tabel chi-square yang bisa teman-teman cari di Google untuk mempermudah pencariannya. Nah, sementara H0 itu akan diterima dan H1 akan ditolak jika kondisi yang muncul sebaliknya, yaitu Ki hitung kurang dari Ki tabel. Atau bisa saja H0 itu akan ditolak apabila p-value-nya kurang dari sama dengan signifikansi. Oke, nah yang selanjutnya ada asumsi. Di sini yang pertama adalah sampel yang dipilih secara random dari populasi kelompok, setiap kelompok bersifat independen. Independen di sini dimaksudkan adalah yang mempengaruhi perubahan pada faktor yang diukur. Nah, sedangkan dalam satu baris itu bersifat dependen, yang artinya variabel yang bergantung pada beberapa variasi variabel independen. Lalu yang kedua adalah maksud dari perlakuan di setiap kelompok berbentuk frekuensi dikotomi ditulis sebagai 1 dan 0. Yang ketiga adalah meskipun H1 adalah uji dua arah, wilayah penolakan tetap saja menggunakan satu sisi. Nah, di sini ada contoh soal.
seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara pertama itu lebih menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Untuk wawancara yang kedua itu menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara yang ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, terburu-buru, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik. Yang satu, wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi ada sebanyak 3 sampel yang berpasangan. Nah, jika ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikannya 1%. Dan di sini karena skala ukurnya adalah nominal, maka 1 itu dilambangkan untuk jawabannya dan 0 itu untuk jawaban tidak, menurut Tyrrell pada tahun 2008. Nah, di samping kanan saya sudah ada tabel yang akan digunakan dalam perhitungan SPSS. Nah, bagaimana ya caranya untuk menguji keokeran ini menggunakan SPSS? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, di sini kita sudah menginput data-datanya dari wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Di sini 0 dilambangkan sebagai tidak dan 1 dilambangkan sebagai jawaban ya. Nah, langsung saja kita kopikan data ini ke SPSS. Copy, lalu paste. Nah, ini kan di data view ya. Nah, untuk penamaannya kita bisa melalui variable view. Di sini sudah ada ya wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Dan ini untuk values-nya yang tadi sudah dikatakan bahwa tidak itu dilambangkan dengan 0 dan ya itu dilambangkan dengan 1. Nah, kita submit aja di sini. Lalu oke. Lalu kembali lagi ke data view. Nah, setelah di data view, kita akan menguji uji keokeran dengan cara klik analyze. Lalu di sini ada non-parametric test. Di sini ada legacy dialogues. Lalu di sini ada key related samples. Kita masukkan wawancara 1 sampai ke 3 ke test variables. Lalu jangan lupa di sini klik coherence queue. Lalu klik OK. Di sini kita sudah memperoleh nilai output dari coherent test, bagaimana cara membacanya dan bagaimana ya untuk hipotesisnya dan kriteria uji dan segala perhitungannya. Nah, simak di slide berikutnya. Setelah tadi kita sudah menguji Cochrane menggunakan SPSS, ini adalah hasil dari ujinya atau outputnya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah betul ya bahwa datanya itu ada 18 orang ibu rumah tangga. Lalu untuk yang menjawab tidak, di wawancara ke-1 ada 5 orang, ini sama nilainya dengan di wawancara yang kedua. Begitu juga dengan yang jawabannya iya, ada 13 orang di wawancara 1 dan di wawancara 2. Sementara ada perbedaan di wawancara ketiga. Nah, ini. Nilai Cochrane-nya itu adalah 16,667. Yang mana jika dihitung menggunakan rumus yang ini akan sama hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke hipotesis statistiknya. H0 itu merupakan peluang jawaban ya sama pada 3 jenis wawancara. Sementara H1 itu adalah peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Untuk kriteria ujinya, H0 akan ditolak jika p-value itu kurang dari A atau T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel. P-value-nya adalah 0,00. Bisa dilihat dari nilai asim signifikansinya di sini. Nah,
Dikarenakan p-value-nya itu adalah 0,00, sementara taraf signifikansinya adalah 1%, yang mana didesimalkan menjadi 0,01, maka dapat disimpulkan p-value itu kurang dari A. Nah, kesimpulannya adalah H0 ditolak. Dan diperoleh fakta bahwa ternyata dapat disimpulkan bahwa metode wawancara yang ketiga ini paling sedikit mendapatkan jawaban iya, sedangkan untuk metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama-sama 13. Jadi seperti itulah jawaban dari kasus uji Cochrane mengenai wawancara 1, 2, dan 3. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji Cochrane ini. Saya Amelia Fadila dari kelas 2E. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.